Hai, welcome back to my YouTube channel, Daud Tamas. Kali ini aku mau bahas perlengkapan untuk pumping di kantor. Bisa di capture dulu ya. Nah, ini aku di kantor tuh bawa 2 tas. Jadi yang tas yang warna abu-abu itu yang aku bawa ke rumah. Jadi setiap misalnya habis selesai pumping, semua peralatan aku bawa ke rumah, aku cuci di rumah gitu kan. Nah, yang kanan itu yang aku taruh di kantor. Jadi aku bawa 2 tas karena ini misalnya yang tas abu-abu yang selalu aku bawa pulang pergi ke kantor ini aku lupa, jadi aku udah ada persediaan. Nah, untuk di kantor aku pakainya alat pumpingnya Spectra. Spectra ini oke banget sih buat aku ya. Dan dari ukurannya sih nggak terlalu bikin ribet ya Spectra ini, karena kan nggak besar-besar banget. Ada alat-alat lainnya itu seperti kabelnya, nih ada 2 kabel, terus chargernya, itu semua yang ada di dalam tas yang biru ya. Terus ini kantong AC-nya. Aku selalu langsung bawa sepak kayak gini, karena kan ya sehari di kantor kan lumayan pakai banyak, jadi cepet habis. Jadi kayak kalau udah setengah aku udah bawa lagi dari rumah. Terus ini alat pumping cadangannya, yang 2 di bawah. Aku ada alat pumping lainnya. Nah, ini yang alat pumping yang aku pakai. Jadi untuk pakai Spectra ini tuh alat pumpingnya bersama dengan yang ini gitu. Nanti aku kasih lihat deh detailnya kayak gimana yang di dalam kotak ya, karena itu udah aku pakai jadi nggak bisa aku lihat ya detailnya. Nanti aku fotoin aja kali ya. Nah, kalau ini yang untuk cadangannya, jadi aku ada 2 alat pumping juga. Dia ada bawaannya tuh ini nih. Ini penting banget ya guys buat cadangan kayak ini, karena aku juga sempat lupa kemarin ini bawa alat pumping. Terus untung ada ini, biarpun ini nggak sebagus Spectra ya, nih alatnya. Ini murah banget, 130.000 aku beli di e-commerce. Tapi ternyata oke banget loh, padahal cuma untuk ala-ala doang ya, untuk cadangan doang. Ternyata ya biarpun kekurangannya itu aja sih, harus dicolok gitu. Jadi aku selalu sedia power bank juga, jadi nyoloknya ke power bank aja, dan dia bisa kok. Nah, ini semua peralatan yang aku bawa ke ruangan pumping. Terus ini isi dari tasnya, ini untuk tempat-tempat entah charger, terus alat pumpingnya, terus tempat AC-nya, bolpen, segala macem. Tas ini lumayan gede sih, jadi enak banget untuk bawa berbagai macam peralatan untuk pumping. Terus di bagian bawahnya ini tuh juga ada untuk kita naruh ice gel dan AC-nya. Di sini aku bawa ice gelnya yang mau imam. Ini sih sebenarnya nggak kuat terlalu lama ya, nggak bisa sampai 12 jam. Ini sekitar 8 jam doang, tapi kan aku pikir karena ini cuman untuk cadangan, jadi nggak pernah aku taruh kulkas nih ice gelnya. Nah, kalau misalnya emang mau ini kan untuk cadangan, kalau misalnya aku emang lupa bawa tas yang seharusnya aku bawa biasanya, ya udah aku taruh di kulkas gitu kan, toh aku ada tempat-tempat yang untuk naro AC segala macam, jadi lebih aman gitu. Nah, nanti ice gelnya kalau udah aku emang beneran lupa, aku baru taruh di lemari es. Setelah itu baru ditaruh di tas untuk dibawa pulang gitu. Oke, ini untuk yang tas biru yang sebelah kanan. Ini semua yang ditaruh di kantor dan dibawa-bawa untuk aku pumping. Nah, ini tas yang abu-abu yang aku bawa pulang. Dia lebih kecil ya tasnya, jadi untuk dibawa ke rumah juga lebih enak. Ini aku selalu taruh juga cadangan untuk tempat AC-nya, plastik AC. Terus, nah di sini biasanya emang benar-benar cuman untuk untuk alat pumping dan alatnya dan bawaannya ya. Ini yang si pompa ini nih aku selalu bawa-bawa, jadi enaknya tuh dia kecil. Jadi kayak misalnya kalian makan siang di kantor sama temen-temen gitu juga kayak ya udah kecil aja gitu, nggak makan tempat, nggak bikin berat, bisa taruh di mana aja gitu. Nah, untuk alat pumping bawaannya ini sih sebenarnya alat yang Spectra ya. Nah, Spectra kan yang aku pakai di kantor karena dia lebih enak sih sebenarnya daripada yang kecil ini.
Ini aku bawa pulang, jadi nanti aku keluarin dari kotak ini semuanya kalau misalnya udah pulang, terus masukin ke situ gitu. Nah, untuk perlengkapan yang dibawa itu sama ini kabel. Kabel ini kan untuk yang nyolok yang apa, alat pumping yang kecil tadi, sama untuk selang yang untuk pumpingnya. Terus ice gel ini aku bawa 3 yang ukuran besar. Ini kuat sampai 12 jam. Jadi aku emang ya udahlah bela-belain beli yang besar, berat-berat, bawa pulang. Yang penting kan dia awet ya. Jadi aku kalau misalnya habis pumping pasti langsung masukin ke sini gitu. Nah, ini aku susunnya kayak gini. Jadi nanti asinya taruh di tengah-tengah antara si ice gelnya gitu. Enaknya gitu sih kalau pakai plastik. Aku lebih senang pakai plastik juga karena kalau ke kantor gini kan udah ice gel yang berat, jadi nggak terlalu repot ya. Kalau misalnya pakai yang botol kaca itu kan berat banget, terus kayak makan tempat. Sedangkan tas yang aku bawa pulang tuh kecil. Nah, ini aku juga nggak pernah lupa bawa hand sanitizer sama bolpen. Jadi kalau misalnya udah mau pumping, aku pasti langsung semprot sana semprot sini supaya aman. Tapi sih sebenarnya baiknya tisu basah ya. Cuman ya kalau misalnya nggak ada sanitizer, dia tuh sampai aku gantung di situ. Jadi kalau mau megang alat-alat, aku pasti pakai sanitizer dulu. Nah, ini aku mau kasih tahu isi dari tas biru itu gimana aku nyusunnya. Ini plastik asinya yang selalu aku taruh di sini. Terus ini alat pumping yang cadangan ya, bukan yang aku pakai untuk pumping hari-hari. Yang aku pakai pumping hari-hari nanti taruh sini juga, cuman karena itu udah bekas pakai dan harus taruh kulkas, jadi aku taruh situ. Ini charger, itu alat pumpingnya, si Spectra, terus ini selangnya. Oke, next ini aku kasih tahu cara aku masukin alat pumping yang udah dipakai ya. Ini alat pumping yang udah dipakai, jadi aku tuh selalu taruh di kantong plastik, terus nanti kantong plastik yang ziplock kayak gini, terus baru ditaruh di wadah lagi, jadi dia double safety ya. Terus baru abis itu taruh di kulkas, jadi aku nggak perlu nyuci-nyuci di kantor karena kan nggak bisa bawa sterilizer juga. Sebenarnya sih katanya bisa pakai botol warmer ya, tapi nggak tahu deh. Aku sih kayaknya lebih amannya ya udah gini aja. Jadi kita taruh di dalam plastik, terus taruh wadah, terus taruh kulkas. Jadi aku taruhnya di kulkas yang area pendingin gitu. Nih di sini. Ini aku cuma bawa satu alat ya. Itu satu lagi di belakang. Karena nggak ada kotak, jadinya aku double ziplock aja. FYI, aku pumpingnya di sini, gudang arsip dong. Ini spot favorit. Nah, ini pas udah sampai di rumah, aku masukin langsung asiku ke dalam wadah di dalam kulkas. Karena kulkasku digabung sama makanan-makanan yang lain dan susu segala macam, jadi aku masukin wadah lagi di situ. Ini aku taruhnya kayak gini. Nah, aku taruh kayak gitu biar aman. Setelah 12 jam baru aku masukin ke freezer. Freezerku nggak campur sama makanan lain, cuman ada ice gel. Nah, penyusunan ice gel juga langsung aku masukin ke freezer kayak gini. Ini ada 2 contoh yang biasa aku pakai, plastik zipper sekali buang, serbaguna, untuk tempat corong pumping. Ini satu box itu ada isinya ada banyak. Ini aku buka ya. Ini yang ukuran besar, jadi kalau misalnya pakai plastik yang ukuran ini, aku cukup satu tempat, alat pumpingnya bisa masuk semuanya. Biasanya ini aku selalu naruh cadangan juga di kantor, di tas yang cooler bag cadangan, karena ini bisa untuk naruh alat pumping yang udah dipakai juga. Terus ini tuh kayak bener-bener nggak kebuka-buka gitu, nggak kayak plastik yang ini. Jadi aku suka banget yang ini paling safety menurutku ya. Ini kalau misalnya dibandingin sama alat pumping, dia tuh bisa cukup langsung dua corong kayak gini nih, 2 tempat kayak gini. Gitu. Nah, ini yang IKEA.
Ini ada 2. Ini ada ukuran segini, terus sama ada ukuran kecilnya. Jadi dia satu box ada 2 ukuran. Tapi repotnya kalau misalnya naruh ini tuh nggak cukup satu kayak gini. Apalagi alat pumping yang dari Spectra aku tuh nggak cukup. Ini yang ukuran kecil ya. Kalau misalnya alat pumping yang Spectra tuh gede, jadi nggak cukup. Jadi biasanya aku bagi 2 gitu. Ini untuk bagian corongnya, yang gedenya untuk bagian botolnya gitu. Kan selalu bawanya 2 corong kayak gini gitu. Nah ini emang agak repot, tapi aku lebih suka ini sebenarnya emang. Tapi ini enaknya di isinya lebih banyak, jadi aku bisa lumayan ini sih, stoknya tuh banyak banget. Untuk kantong asinya aku ada macam-macam yang udah aku coba. Ini 3 di antara berbagai macam yang udah aku coba. Aku paling suka sih merek Gea ini, Gea Baby. Dia macam-macam banget, lucu-lucu banget motifnya. Terus biarpun banyak temanku yang bilang Mizo ini tuh enak karena dia ada ini nih kayak tuh biar bisa nuangnya dari sini jadi nggak tumpah-tumpah. Tapi aku tetap sukanya sih Gea terbaik. Entah kenapa aku suka banget sama ini. Kayak dia zipnya itu, ziplocknya tuh nggak yang gampang kebuka gitu menurutku ya. Terus untuk nulis di sininya juga nggak macem-macem bolpen tuh kayak gampang gitu loh. Aku soalnya suka ganti-ganti. Dia oke. Nah aku suka yang kayak gini. Terus kayak kalau sekali bawa ke kantor tuh ya udah satu box ini nih aku bawa. Terus kayak untuk cadangan yang aku bawa di cooler bag yang aku bawa ke kantor, terus bawa pulang lagi yang dibawa-bawa setiap hari, itu aku kayak cuman ngambil 5 atau 6 untuk cadangan. Oke, sekian dulu dari aku, semoga bermanfaat.